semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita langsung mulai saja morning briefing kita di awal pekan ini yang akan dimulai dengan sejumlah informasi yang akan menjadi perhatian pasar pada pekan ini. Di antaranya yaitu ada 4 perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang akan segera melaporkan labanya dalam pekan ini. Di antaranya yaitu ada Microsoft, Alphabet, Amazon, serta Apple. Selanjutnya ada Amerika Serikat yang juga akan segera merilis data PDB kuartal 3 pada hari Kamis nanti, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan sudah tumbuh sebesar 2,1%. Yang nantinya data ini akan digunakan oleh The Fed untuk mengambil kebijakan ekonomi selanjutnya pada pertemuan tanggal 1 sampai 2 November mendatang. Selain itu ada Bank Sentral Eropa yang diperkirakan akan meningkatkan suku bunga sebesar 75 basis point pada hari Kamis nanti dikarenakan angka inflasi di Eropa yang sudah mencapai hampir 10%. Kemudian adanya gejolak politik di Inggris yang juga akan mempengaruhi pergerakan bursa saham di Eropa. Selanjutnya para investor juga akan memantau perilisan data ekonomi Cina yang sempat tertunda dikarenakan Presiden Xi Jinping yang kembali mengukuhkan posisinya untuk menjabat selama 3 periode. Data ini selanjutnya akan menjadi pertimbangan penting arah market berikutnya dikarenakan data ini bisa untuk melihat sejauh mana potensi perlambatan ekonomi global, mengingat China merupakan negara kedua dengan ekonomi yang besar di dunia dan juga merupakan negara dagang utama dengan Indonesia. Sementara itu International Monetary Fund atau IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 ini mencapai 3,2%, namun untuk tahun depan akan diperkirakan mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi, ketidakpastian global, serta tingkat suku bunga yang terus mengalami peningkatan akan menjadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu dari dalam negeri belum ada sentimen yang cukup kuat untuk mendorong peningkatan IHSG. Meski begitu pada pekan ini akan dirilis laporan kinerja emiten-emiten dengan market cap besar di Indonesia pada kuartal 3. Selanjutnya, capital inflow juga tercatat masih terus masuk ke dalam pasar modal di Indonesia. Sementara itu, untuk menghadapi ancaman resesi pada tahun 2023, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi. Selain melakukan stress test, pemerintah juga akan melakukan penguatan logistik domestik agar tidak tergantung kepada ekspor dan impor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan September 2022, nilai ekspor non-migas Indonesia ke China mencapai 6,16 miliar US dollar, sedangkan untuk nilai impor dari China sebesar 5,69 miliar US dollar. Dalam sepekan terakhir, indeks saham di Wall Street terpantau mengalami kenaikan atau menguat yang tentunya akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG pada pekan ini. Pada pembukaan sesi perdagangan Senin 24 Oktober 2022, IHSG terpantau melanjutkan penguatannya ke level 7041. Untuk rekomendasi saham apa saja yang bisa dipantau, langsung cek saja ke aplikasi Tanya Saham. Caranya unduh aplikasi Tanya Saham di Google Play Store smartphone kamu. Sekian morning briefing kita pada hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram @tanyasaham_com dan juga subscribe channel YouTube Tanya Saham. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.